maju, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi hati hidup saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan yang ada pada kita. Sesuai seruan pemazmur yang kita renungkan hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9a. Karena itu kita telah mengenal betapa baiknya Tuhan, sepatutnya lah kita bersama-sama menetapkan tekad demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Mazmur 34 ayat 2 dan 3. Kita akan menaikkan nyanyian kita bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama dan kedua, semua yang tercipta.
dibaharuinya. Marilah kita camkan sabda pembimbing yang terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudaraku, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa dengan kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan kemampuan kami dalam memahami-Mu, bahkan kadang bertikai menganggap pemahaman kami yang benar. Ampunilah kami untuk kesombongan diri ini. Berikanlah kami hikmat untuk merayakan keajaiban-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Jemaat Tuhan disilahkan untuk mengambil saat teduh untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, demikian isi hati kami. Dengarlah doa kami dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengaku dosa dan memohon belas kasih Bapa di surga. Amin. Kita menyanyikan pengakuan di hadapan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 bait yang pertama dan kedua, Kulihat salib-Mu. Salib-Mu yang
Saudara, saya panggil bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta sungguh-sungguh bertobat. Demikian sabda Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan ajaib benar anugerah, Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Silakan duduk. Sebelum Alkitab dibacakan dan firman Tuhan diwartakan, kita terlebih dulu datang kepada Tuhan memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita menyiapkan hati menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita satu hati berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersuka cita menaikkan syukur di hadapan Tuhan sebab hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Pun demikian dalam ibadah yang menggembirakan ini, karena kami dapat bersekutu di hadapan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Juga Tuhan berkenan memberikan sabda penuntun, sabda pembimbing, sabda yang menerangi langkah-langkah kaki kami untuk berjalan supaya tetap di jalan itu, kebenaran Tuhan. Dan kami tidak menjadi tersesat karena mengikuti jalan kami sendiri. Namun kami menyadari keterbatasan kami di dalam menangkap kebenaran sabda Tuhan. Untuk itu Bapa, tolonglah kami urapi hamba-hambamu dengan Roh Kudus, baik yang memberitakan sabda Tuhan maupun kami yang menerimanya, dimampukan untuk memiliki hati bagaikan tanah subur yang baik untuk pertumbuhan benih sabda itu menjadi berkembang dan berbuah lebat yang menghasilkan banyak hal yang dapat dinikmati oleh kehidupan kami semua, baik dalam persekutuan ini, dalam keluarga orang percaya, di dalam lingkungan masyarakat kami masing-masing, dan semua itu tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa Surgawi, kami sudah menyediakan hati untuk menerima taburan kebenaran firman dan bersedia mengindahkannya di dalam sepanjang hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 6 yang menjadi dasar bagi kita
menerima khotbah atau dasar pemberitaan sabda Tuhan hari ini. Judul perikop yang diberikan di sana dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dapat bertemu dalam ibadah tatap muka. Kita bersyukur sebagian masih harus beribadah dari rumah masing-masing dengan keluarga. Dan kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan mempersekutukan kita dengan Dia, membangun persekutuan kita melalui segala yang dapat kita lakukan. Memang saudara, kita semua rindu untuk bertatap muka seperti ini. Nah, kerinduan itu baik, karena ketika kita memiliki kerinduan berarti memiliki harapan, ada semangat, ada sukacita karena menyambut apa yang akan datang. Dan yang akan datang adalah, kita harapkan nanti kita tetap bisa bersama-sama dengan bisa menikmati ekspresi tatap muka, dan dengan begitu kehangatan sukacita, kehangatan cinta kasih, kehangatan persaudaraan sejati bisa dibangun. Walaupun selama ini memang kita rasakan ada sesuatu yang kurang ketika kita hanya tatap muka lewat media digital. Ada live streaming, tetapi memang itu juga merupakan keterbatasan kita. Ada seorang penulis yang terkenal di Amerika, Merrick Rothenberg. Dia pernah mengatakan bahwa orang yang berkomunikasi lewat tulisan itu hanya bisa menangkap pesan 7%. Selebihnya ketika kita melakukannya lewat pendengaran audio, jadi tulisan yang dibacakan, yang membaca orang yang menulis sendiri tentu, orang akan bisa menangkap sebesar 38%. Itu rata-rata, artinya melalui penelitian mereka. 38%. Jadi kalau membaca dan diucapkan, didengarkan orang, maka itu 38%. Nah, kalau bisa tatap muka dengan bahasa tubuh, ada ekspresi yang bisa dilihat, baik perkataan, pendengaran, dan juga mata kita melihat, maka bisa lebih tinggi. Ada 55%.
Jadi bisa dibayangkan, betul kalau saudara merindukan itu karena rasanya srek. Kalau bisa bertatap muka, bertemu langsung, dan apalagi bisa berjabat tangan erat, ada sentuhan dan lain sebagainya, sehingga seluruh indera kita ini berfungsi untuk menangkap pesan, untuk menangkap sebuah peristiwa. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi pengalaman pemazmur juga. Pemazmur bukan hanya mengajak para pendengarnya karena dia menulis nyanyian, dan nyanyian itu ungkapan hatinya. Bukan mengajak, tetapi berbagi tentang siapa Allah yang dia imani. Dan cara mengkomunikasikan lewat nyanyian ini supaya orang ikut meresapi nyanyian itu. Kalau saudara di dalam bacaan kita tadi tidak menemukan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi itu ada di ayat berikutnya. Kalau saudara membaca Alkitab di 9a, baru ketemu tentang itu. Mengapa pemazmur ingin berbagi tentang kebaikan Tuhan supaya dirasakan oleh orang-orang lain termasuk saya dan saudara. Ketika kita hanya mendengar Tuhan, ketika kita hanya memperoleh cerita tentang Tuhan, tidak memuaskan apa-apa. Kita perlu sebuah pengalaman nyata menikmati Tuhan, merasakan Tuhan, memperhatikan betul-betul. Jadi kecaplah itu merasakan, dirasa-rasakan. Bagaimana baiknya Tuhan itu. Kalau saudara mau merasa-rasakan dengan saat teduh, dengan hening, dengan hening, maka saudara akan melihat, oh betapa luar biasanya Tuhan yang membawaku kepada kehidupan hari ini, sehingga saya bisa menikmati apa adanya sekarang ini. Walaupun penuh rintangan, kita bisa menjalaninya. Hidup kita penuh tantangan, kita dapat menyelesaikannya bersama Dia yang menolong aku. Lalu saudara akan takjub. Itu baru merasa-rasakan. Belum melihat. Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Lihat itu berarti memperhatikan dengan seksama. Nah, kalau saudara perhatikan, apakah Tuhan pernah mengecewakan saudara? Apakah Tuhan pernah mengingkari janjinya? Adakah sabdanya yang tidak merupakan kebenaran? Semua janji digenapi. Sabdanya ya dan amin, bisa dipegang. Memberi penghiburan dan kekuatan kita. Memberikan kekuatan iman untuk berserah. Sekalipun dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah, kita menikmati hadirat Tuhan itu. Sehingga Tuhan memberikan panca indera kita. Ada yang memiliki indera lebih, tidak apa-apa. Tetapi umumnya panca indera sebutan. Kita jadikan itu sarana untuk bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi bisa melihat di balik berkat dan pemeliharaannya itu. Ada Tuhan yang selalu hadir. Entah saat ini berkatnya itu melimpah atau tidak, kita tetap di dalam Tuhan dan merasakan, bisa menikmati betapa sungguh-sungguh Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh-sungguh baik buatku, buat saudara, buat keluargaku, buat umat bangsa ini. Kalau kita sudah sampai ke situ, saudara, tidak ada orang bertikai, rebutan konsep tentang Tuhan. Karena orang-orang pandai sekarang ini banyak mempersoalkan siapa Tuhan dan bagaimana itu. Lalu mereka berdasarkan iman masing-masing bertikai hanya berbicara, membicarakan, memikirkan tentang Tuhan. Banyak toh di antara gereja sendiri tentang doktrin siapa Tuhan itu saja bisa bertikai, bisa tidak rukun. Apalagi sampai antar iman. Wah,
sangat berpotensi untuk tidak rukun. Nah, bagaimana kita bisa mengecap dan melihat Tuhan yang sungguh baik bagi kita itu? Ada seorang anak kecil yang mendengarkan cerita dari orang tuanya. Setelah mendengar cerita tentang Tuhan, dalam hati dia bertekad, aku ingin bertemu Tuhan. Lalu pagi-pagi dia menyiapkan perbekalan. Dia membuat tasnya terisi penuh dengan biskuit, makanan-makanan ringan yang dapat dia bawa. Kemudian juga membawa minuman, jus buah yang cukup. Karena bayangan dia Tuhan ini mesti jauh. Dia akan mencari Tuhan. Berpetualang gitu ya. Menjadi musafir mencari Tuhan. Betul-betul dia pergi dengan perbekalan yang ada, dengan semangat mencari Tuhan dan ingin bertemu Tuhan seperti yang diceritakan ibunya kepadanya. Dia berjalan dan cukup jauh untuk anak kecil. Kemudian dia letih. Dia melihat ada taman. Lalu di taman itu dia melihat seorang nenek tua. Ya, nenek sudah tua ya. Walaupun banyak juga nenek-nenek muda. Yang muda sudah menjadi nenek. Ada sih banyak nenek yang muda. Karena bukan nenek centil, bukan ya, nenek yang bergairah, selalu semangat muda, tidak mau kalah dengan cucunya gitu. Baik dalam penampilan maupun cara menggunakan ini, banyak nenek-nenek yang juga belajar dari cucunya dan pinter gitu ya. Nenek-nenek muda, ini nenek tua betul. Tapi nenek ini agak murung gitu dia lihat. Si anak itu kemudian mendekati dan duduk di bangku sebelahnya. Sebelah nenek. Nah, karena dia capek, dia melihat ke nenek itu lalu menawarkan biskuitnya. Dan nenek itu menatap dengan tersenyum manis. Jadi ketika ditawari biskuit dengan manis, nenek merespon dengan manis juga. Lalu nenek menerima biskuit dan makan bersama mereka. Seorang anak dengan nenek makan bersama-sama sampai selesai. Setelah menikmati bersama-sama makan biskuit, anak ini mengambil minumannya, ada jus yang sudah disiapkan dalam kemasan-kemasan, lalu dibagikan kepada nenek itu. Nenek itu pun lagi-lagi tersenyum manis menerima tawaran, diberi minuman. Dan akhirnya mereka minum. Nah, anak ini sampai sore dan kemudian dia teringat pulang. Dia beranjak dari bangkunya meninggalkan nenek tadi. Tentu setelah berpamitan, "Nek, saya pulang karena sudah sore." Ternyata saudara-saudara, anak itu merasa belum puas. Beberapa langkah dia balik lagi kepada nenek yang masih duduk di situ. Lalu dia memeluknya. Dan terjadilah sebuah pelukan seorang anak kecil dengan nenek yang bukan neneknya sendiri. Tetapi dia merasa sangat dekat dan nyaman dengan nenek itu. Lalu dia kembali pulang. Setelah sampai rumah, seharian berpetualang mencari Tuhan, dia bersukacita, ekspresi wajahnya nampak oleh ibunya. Lalu ditanya, "Loh, kenapa kamu sudah pulang? Sudah ketemu Tuhan?" "Iya ibu, saya sudah ketemu." Ternyata Tuhan itu punya senyuman yang manis, yang lembut, yang menenteramkan. Itu kesaksian si anak itu. Nah, ceritanya meloncat kembali ke nenek itu, pulang ke rumahnya. Nah, ketemu anak perempuannya, "Ibu, kenapa ibu pulang ini dengan senang, dengan sukacita?" "Ya, karena saya bertemu Tuhan." "Loh, gimana ceritanya?" "Ternyata Tuhan itu tidak seperti yang kubayangkan. Tuhan itu lebih muda daripada yang saya bayangkan. Bahkan masih seperti anak-anak." Anak merasa senyuman si nenek itu membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Bukan persoalan fisik, tetapi hati tenang, tentram, damai.
melihat senyuman si nenek kepada laki-laki, anak laki-laki tadi. Si nenek pun demikian merasakan perjumpaan dengan Tuhan karena bertemu dengan seorang laki-laki yang begitu manis, anak laki-laki yang menyapa kepada walaupun bukan neneknya. Perkenalan yang tanpa proses panjang itu telah membuahkan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menyaksikan anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan lalu kita bisa melihat Tuhan di sana, di wajah anak-anak kita? Dapatkah kita melihat wajah Tuhan di tengah-tengah saudara hampir putus asa karena menghadapi seseorang yang sukar, orang sulit, tetapi kemudian bisa merespon manis dengan kelembutan saudara, dengan kasih yang terus dipancarkan dalam hidup saudara, lalu dia berubah menjadi merespon dengan manis, dengan senyuman, dengan sapaan yang manis pula. Lalu saudara bisa berjumpa, membangun rekonsiliasi, persekutuan, ada perdamaian, dan di sana saudara bisa melihat wajah Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa itu. Apakah juga saudara dengan indera saudara bisa menikmati luasnya bumi yang dirusakkan banyak orang, yang terancam binasa karena ulah manusia itu. Saudara, Indonesia ini parah, setiap musim kemarau begini kebakaran hutan itu selalu meresahkan. Dan saudara, kita memang tidak punya hutan di sini. Tetapi kalau saudara menikmati hutan di sana, walaupun masih sisa-sisa di atas sana, saudara akan dapat merasakan beda sekali dengan di Kudus ini. Di Semeliro sana. Yang dulu saudara-saudara pernah ke sana setelah longsor. Suatu saat nanti sudah memungkinkan kita kunjungi lagi dengan membawa tanaman lagi, kita tanam lagi. Tetapi kalau bisa ya jangan di tanggal-tanggal atau bulan-bulan Mei, kalau bisa ya agak bulan Januari, Februari begitu ya. Wah, hujan. Tantangannya berat, tapi saatnya menanam memang musim-musim begitu. Supaya ada pertumbuhan. Sering kita menanam saat aman kita, malah bagi tumbuhan tidak aman gitu. Jadi tidak jadi. Tapi saudara-saudara akan membayangkan betapa sejuknya, dan itu karunia Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang kemarin mencari oksigen susah, Tuhan menyediakan dengan banyak cara kita bisa mendapatkannya di wilayah ini. Dan saudara akan bisa melihat hadir Tuhan bukan di peristiwa-peristiwa ajaib yang luar biasa, tetapi di keseharian saudara, menikmati pekerjaan yang bisa dijalani dengan baik, bisa mengasuh dan mengasihi anak-anak dengan penuh sukacita, suami istri yang membangun relasi ribut rukun, ketegangan tetapi dengan penuh kemesraan, tegang tapi mesra, terus menerus dijalani sampai sekarang. Tuhan yang hadir di dalam rumah tanggamu, memberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih, dengan penuh pengharapan dan penuh iman. Bukankah Tuhan hadir di situ? Ketika saudara mengalami peristiwa-peristiwa biasa, anak-anak kita studi dan lulus, bapaknya juga bisa lulus studi. Senang, anak dan bapak sama-sama lulus studi. Disambut dengan sukacita dan syukur. Karena itu betul yang anak-anak muda kita menyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya. Besar kemuliaan Tuhan. Dia penolong kita. Dia yang memberikan kita kehidupan, bahkan hidup berkelimpahan. Jaminan pemeliharaannya cukup bagi kita. Allah Immanuel turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan semua yang baik. Karena dia sungguh baik. Mari kita rasakan. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Mari kita akan kagum betapa berkatnya, betapa pemeliharaannya sempurna atas kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh. Kita merenungkan sabda Tuhan dalam suasana hening teduh dan merasakan hadirnya dalam hidup kita.
Mari kita sehati menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Allah yang bukan bertahta di surga, yang hanya berdiam di sana dengan tenang teduh menikmati keberadaan kemuliaan surga. Tetapi Allah yang mau hadir di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, umat-Mu di dunia ini. Bapa, perlindungan-Mu nyata. Kami telah menyaksikan melalui pemberitaan Alkitab bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan memelihara anak-anak-Nya. Tuhan menjaga Daud yang dalam ancaman. Tuhan mempertemukan Esau dengan Yakub, yang kemudian mereka melihat, terutama kesaksian Yakub, melihat kemuliaan Allah di wajah Esau kakaknya, yang selama ini dipandangnya akan terus membenci dia. Tetapi kasih persaudaraan yang dibangun di antara kami sungguh-sungguh menghadirkan wajah Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan kami pun menerima berkat Tuhan. Dengan berkat dan perlindungan Tuhan yang nyata itu dihadirkan melalui Tuhan menyinarkan sinar kemuliaan wajah Tuhan. Dan juga Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Puji syukur untuk semua itu. Kami berdoa Bapa untuk kehidupan kami masing-masing dalam pergumulan kami sebagai orang-orang tua. Tuhan berkati kami dengan hikmat dan kemampuan untuk bersama-sama dengan Tuhan senantiasa mengasuh dan mengasihi anak-anak kami sehingga mereka dikenyangkan melalui didikan dan asuhan serta keteladanan sikap orang tua. Mereka menemukan Tuhan yang mengasihinya, Tuhan yang mendukung dan menolongnya, Tuhan yang melindungi dan memberikan keamanan bagi anak-anak itu. Dan kami pun berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini pada berbagai jenjang usia mereka dan berbagai persoalan yang juga mereka hadapi di tengah-tengah tugas dan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan yang masih studi. Tuhan karuniai ketekunan dan kemampuan untuk dapat membangun dirinya melalui studi yang ditekuninya, baik dari tingkat anak-anak playgroup, anak-anak TK, PAUD, anak-anak yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama dan atas, dan sampai ke perguruan tinggi. Semuanya akan mendapatkan bagiannya karena hikmat dan kesungguhan yang Tuhan berikan kepadanya akan membawa mereka dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pembangunan diri secara khusus. Budi mereka dijadikan sarana untuk dapat melayani semua orang dengan hati Kristus, dengan apa yang dimilikinya dibangunkan, dilayankan untuk membuat masyarakat dan bangsa ini semakin maju oleh karena anak-anak Tuhan bermakna, berperanan di dalam proses pembangunan kehidupan manusia Indonesia. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesehatan kepada kami cukup. Namun kami juga bersyukur di tengah-tengah saudara-saudara kami yang saat ini masih mengalami sakit penyakit dan gangguan kesehatan. Tuhan tolonglah mereka dengan keberadaan masing-masing dapat melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan dan memberi apa yang baik, cukup menurut kebutuhan masing-masing. Karena itu Bapa, kami senantiasa bersyukur dan berserah kepadamu dalam hikmat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sungguh-sungguh cukup bagi kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah karena berbagai persoalan hidup bernegara, lebih-lebih menjelang tahun-tahun pemilihan umum presiden maupun DPR. Banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari nama, untuk mendapatkan dukungan. Namun kami memohon biarlah kasih, pelayanan, semua yang dikerjakan tulus untuk membangun masyarakat bangsa ini. Para pemimpin bangsa ini diberikan hikmat
supaya dapat melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, kelompok, etnis dan seterusnya. Tetapi mereka semua menjadi pelayan-pelayan masyarakat yang mendedikasikan segala kemampuan dan juga kewenangan yang dipercayakan kepadanya kembali untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Lebih-lebih menjelang perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini, kami dijauhkan dari hanya ingar-bingar perayaan yang tanpa guna, tetapi hal-hal yang positif yang kami lakukan untuk membawa kami menjadi masyarakat bangsa yang cinta tanah air dan bangsa Indonesia, dengan mengabdikan diri, membangun negeri, mengangkat derajat kemanusiaan dan hidup bertumbuh, berkembang bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, menciptakan perdamaian dunia dengan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia yang menaungi, yang memperbaharui kehidupan di dunia ini sebagaimana yang Tuhan janjikan, hidup di dalam langit baru dan bumi yang baru. Artinya Tuhan menyediakan masa depan bagi kami semua, sebuah pembaruan seperti yang Tuhan kehendaki. Bumi ini menjadi seperti yang Tuhan ciptakan sedia kala ketika Taman Eden menjadi tempat Adam dan Hawa berada, membangun relasi baik dengan Tuhan sebelum ada dosa berkuasa. Kejahatan manusia, ketamakan manusia merusak dan menghancurkan bumi ini. Karena itu Bapa, kami mohon hikmat-Mu supaya kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan hidup dalam persekutuan, dan persekutuan kami ini memberikan manfaat positif untuk memberikan teladan hidup damai, hidup saling menolong, hidup saling memperhatikan. Dan akhirnya damai sejahtera Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami semua, baik gereja Tuhan maupun masyarakat dan bangsa kami. Bapa di surga, kami berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis gereja. Dipersilakan saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk.
Kita diberi kesempatan mempersembahkan syukur kita pada ibadah ini. Saudara yang berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan, mari kita menyatakan persembahan syukur atas rahmat dan kebaikannya bagi kita dengan mengingat sabda Tuhan demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Nyanyian saat kita memberikan persembahan syukur kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, di sini aku bawa. Mari kita menaikkan doa syukur untuk persembahan kita. Kepadamu ya Allah segala pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Engkau sungguh menyatakan kebaikan kepada kami. Berkat Tuhan, pemeliharaan, dukungan, pertolongan, perlindungan sudah kami alami, baik secara pribadi maupun kami sebagai gereja Tuhan yang tumbuh bersama-sama dengan segenap jemaat Tuhan di muka bumi ini, membangun kehidupan dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera senantiasa kami rasakan dan kami alami sebagai wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena itu saat ini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya dan menguduskannya ya Tuhan, dan jadikanlah berkat-berkat Tuhan yang kami persembahkan ini untuk menjadi berkat dan sarana pelayanan bagi gereja Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan, sehingga melalui kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu, Yesus Kristus semakin dipuji dan dipermuliakan. Demikian kami bersyukur pula bahwa Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami, persembahan kehidupan, persembahan kami dalam gereja maupun keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari
ketika diberi rama dangdut tadi ada yang sambil berdiri karena saya beri kesempatan berdiri sehingga ada goyang-goyang. Andaikan singernya bergoyang-goyang mungkin semakin bergoyang juga. Tetapi kita akan bersukacita mengekspresikan pujian ini melalui kehidupan bersama-sama, nyanyian bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, bait yang pertama dan kedua, Ku Utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh, menanggung susah dan derita. Silakan saudara-saudaraku bangkit berdiri. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kiranya segenap makhluk memuji-muji dan memuliakan Tuhan, sebab merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kamu sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian kita alangkah indahnya, Kidung Jemaat nomor 448, bait yang pertama, 3 dan bait yang keempat. Alangkah indahnya terikat beriman, cerminan kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh pribadi, menaikkan doa-doa pribadi dan ibadah usai.